Halo Sobat Tower, hari ini kita akan menyaksikan gimana sih cara memasang keramik dan granit yang benar dengan menggunakan metode konvensional dengan semen dan pasir dan dengan mortar atau adhesif. Tentu saja dengan tile leveling. Pertama-tama kita siapkan bahan dan alat kerjanya. Yang pertama ada tiles tentunya, kemudian ada tile cutter, ada belt sander, ada hand tile cutter, ada mixer otomatis, ada cetok, kemudian ada trowel, ada tile leveling, ada grout scraper, rubber hammer atau palu karet, ada plastik grout scraper, ada sponge, water pass, ada timba atau ember, kemudian ada jidar, ada ember atau baskom air, semen, pasir halus yang sudah diayak, ada tile adhesif, ada tile grout atau nut, ada tali, kemudian ada penggaris, ada alat pengukur ketebalan nut, dan tentunya ada helm sunpower. Nah, karena kita akan menunjukkan cara pemasangan tile secara konvensional, maka bahan yang diperlukan adalah pasir dan semen biasa. Pertama-tama siapkan pasir yang sudah halus, kemudian siapkan semen konvensional atau semen biasa. Kemudian campurkan semen dan pasir dengan perbandingan 2:3. Ingat ya, 2 adalah perbandingan untuk semennya, sedangkan 3 untuk pasirnya. Yang artinya, ketika kita memasukkan 2 scoop semen, maka pasir yang dibutuhkan adalah sebanyak 3 scoop. Kemudian campurkan pasir dan semen dan diaduk secara merata. Setelah diaduk secara merata, tambahkan air dan aduk secara perlahan-lahan sehingga kekentalan atau konsentrasinya menjadi lebih tinggi. Ketika adonan sudah kental seperti ini, maka adonan sudah sempurna dan siap untuk digunakan. Nah, kali ini kita akan memasang keramik terlebih dahulu dengan media pasir dan semen secara konvensional. Direndamnya sampai dia jenuh atau sudah tidak keluar gelembung air ya. Sebagai catatan, karena keramik masih memiliki pori-pori sehingga dia masih bisa menyerap air, maka sebelum dipasang dengan semen dan pasir secara konvensional, keramik harus direndam oleh air terlebih dahulu. Kemudian langkah pertama adalah siapkan media dasar atau landasan untuk memasang keramik dinding. Pastikan saat memasang media dasar, kalian menggunakan water pass ya, sehingga level kerataan ketika memasang keramik dinding bisa lebih sempurna. Setelah itu, basahi media atau tembok yang akan dipasang keramik dengan air. Nah, untuk membasahi medianya tidak perlu diguyur dengan air, cukup menggunakan kuas dan dioles secara perlahan seperti ini. Oh iya, jangan lupa untuk memperhatikan tanda panah di belakang keramik ya, dan pastikan pemasangan keramik kalian sesuai dengan arah panah yang ada pada belakang keramik. Setelah itu, tuangkan adonan semen dan pasir tadi ke atas keramik yang akan dipasang. Setelah menuangkan adonan di atas keramik, jangan lupa buat alur seperti ini. Fungsinya adalah sebagai jalur keluarnya angin saat keramik dipasang, sehingga meminimalisir terjadinya popping atau keramik meledak. Setelah itu, tempelkan keramik ke media pemasangan. Jangan lupa tetap selalu jaga kebersihan area pemasangan ya, sehingga hasil pemasangan nantinya akan lebih sempurna dan lebih rapi. Jangan lupa pukul permukaan keramik dengan palu karet secara perlahan supaya perekat menyebar secara sempurna dan gelembung udara keluar dengan perlahan. Dan pastikan kelurusannya dengan menggunakan water pass. Nah, setelah itu pasang keramik berikutnya dengan menggunakan metode yang sama seperti yang pertama tadi.
Dan jangan lupa tetap menggunakan tile leveling supaya tidak terjadi lipis pada saat pemasangan keramik. Oke, setelah itu tunggu selama sekitar 1 jam sampai perekatnya berada di posisi setengah kering. Setelah setengah kering, tile leveling bisa kalian lepas. Nah, step terakhir adalah pembelian grouting atau isian nut. Perlu kalian ketahui, untuk pengisian grouting atau nut tidak boleh menggunakan semen, karena semen bersifat keras dan tidak memiliki nilai elastisitas. Nah, ini adalah tips buat kalian setelah kalian memasang nut. Nut harus segera dibersihkan sebelum dia mengering. Kenapa? Karena sisa nut pada permukaan keramik yang mengering akan menimbulkan keramik menjadi kusam. Dan pastikan membersihkannya menggunakan kain yang bersih dan kering. Nah, jadinya seperti ini. Gimana? Terlihat lebih rapi bukan? Dan sekarang kita menuju ke pemasangan porselen tiles atau granit menggunakan semen dan pasir konvensional. Sekali lagi untuk mengingat arah tanda panah yang ada di balik granit yang akan kita pasang. Karena yang kita pasang adalah granit atau porselen tiles, maka tidak perlu direndam air terlebih dahulu. Karena granit tidak memiliki daya serap air, sehingga tidak ada gunanya kalau kita rendam air. Kemudian tuangkan media pasir dan semen ke atas permukaan granit yang akan dipasang. Lalu buatlah pola seperti ini untuk jalur keluarnya udara ketika granit dipasang nantinya. Setelah itu pasangkan granit pada lantai dan pukul menggunakan palu karet supaya permukaannya rata dan merakat dengan sempurna. Jangan lupa tetap gunakan waterpass untuk mengukur kemiringan dari tiles yang kalian pasang. Setelah itu ulangi langkah yang sama pada pemasangan tiles berikutnya. Dan jangan lupa tetap menggunakan tile leveling untuk kerataan permukaan tiles agar lebih sempurna. Sambil menunggu pemasangan granit kalian setengah kering, kalian bisa membuat adonan nutnya terlebih dahulu. Untuk adonan nut yang sempurna, konsentrasi kekentalannya seperti ini ya. Kemudian setelah pemasangan keramik setengah mengering, kalian bisa melepaskan tile levelingnya. Setelah itu isikan adonan nut pada sela-sela pemasangan keramik. Dan jangan lupa bersihkan sisa-sisa nut pada permukaan keramik sebelum dia mengering. Dan seperti ini hasilnya. Dengan teknik dan cara yang tepat, maka pemasangan keramik akan terlihat lebih rapi dan sempurna. Jadi lebih estetis bukan? Dan sekarang kita masuk ke cara pemasangan tiles dengan menggunakan mortar atau perekat adhesif. Pertama pastinya campurkan mortar atau perekat adhesif dengan air. Nah, supaya hasilnya lebih maksimal, pertama letakkan dulu airnya di dalam ember atau wadah tertentu, kemudian campurkan atau masukkan mortarnya perlahan demi perlahan. Setelah itu, aduk adonan mortar dan air tadi menggunakan mixer. Kemudian pasang leveler untuk langkah awal kerja. Oh iya, tetap jangan lupa dengan arah tanda panah di belakang tiles ya. Setelah itu, letakkan adonan mortar ke tiles yang akan dipasang. Karena ini teknik pemasangan tipis, maka adonan yang dibutuhkan hanya memerlukan ketebalan sampai maksimal 1 cm saja. Setelah itu, pasangkan tiles pada media dindingnya. Dan jangan lupa untuk selalu memastikan kerataannya ya. Kemudian ulangi langkah yang sama pada pemasangan tiles yang berikutnya. Pada dasarnya, langkah pemasangan tiles menggunakan semen adhesif atau mortar dengan semen konvensional adalah sama saja. Yang membedakan adalah bahan yang digunakan atau media yang digunakan.
dan pastinya ketebalan dari pemasangan tersebut. Kalau misalkan pakai mortar biasanya maksimal di 1 cm, tapi kalau pakai semen konvensional bisa sampai 3-5 cm untuk ketebalan medianya. Kemudian setelah itu lanjutkan untuk pengisian nut pada sela-sela tiles yang sudah dipasang, dan jangan lupa untuk selalu membersihkan sisa-sisa nut pada permukaan tiles sebelum nutnya mengering atau dalam kondisi masih setengah kering. Untuk porselen tiles juga sama langkah-langkahnya, hanya saja yang membedakan adalah media untuk memasangnya, yakni mortar atau semen adhesif. Pertama, letakkan adonan mortar pada media tiles yang akan dipasang, kemudian ratakan dan pastikan ketebalannya tidak lebih dari 1 cm. Setelah itu, pasangkan tiles pada bidang lantai dan pastikan kerataannya sesuai dengan kerataan pada waterpass. Dan ulangi langkah yang sama pada pemasangan tiles yang berikutnya. Kemudian pasangkan telefeling dan pastikan permukaan tiles antara yang satu dengan yang lain rata atau sejajar. Kemudian lepaskan telefeling dan mulai untuk pengisian nut pada sela-sela tiles yang sudah terpasang. Untuk pemasangan keramik dengan adhesif tidak perlu direndam air terlebih dahulu ya. Dan jangan lupa untuk selalu membersihkan nut sebelum nut kering.